Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Afifuddin dari kelas D4 SKL 4B. Ini adalah video untuk tugas mata kuliah Lab Teknologi Informasi Sistem Tenaga yang tugasnya adalah pembuatan single line diagram pada software Ellipse. Nah, langsung saja saya share screen untuk pembuatannya. Share screen dulu sebentar. Nah, ini adalah untuk panduannya. Panduan yang pertama adalah pada modul yang sebelumnya kita setting di driver 1 yang sudah kita lakukan, setting kemarin. Berikutnya pilih power configuration dan buatlah sub 1 pada electrical modeler. Nah, langsung saja kita menuju Ellipse. Ini adalah driver 1 yang kita setting kemarin. Kemudian kita menuju ke configuration, power configuration. Nah, kita cari, kita sama dengan tadi, kita klik 2 kali pada power configuration. Nah, kemudian kita pilih electrical modeler, kemudian kita buat substation ini satu. Nah, kalau sudah, langkah ini sudah, kemudian setelah membuat sub 1, kita buat single line diagram seperti yang ada di bawah ini, yang berisikan busbar, breaker, transformator, switch, dan beban. Nah, selanjutnya kita klik 2 kali pada substation. Langsung kita cari busbar. Kita luruskan, kemudian breaker kita taruh sini, masih lurus. Kalau sudah breaker, kemudian tadi trafo, kita putar. Kalau sudah trafo adalah tambah lagi, sudah trafo, switch, dan terakhir beban. Switch, kita cari switchnya, switch, dan yang terakhir adalah beban ini. Kemudian kita jumper satu persatu dengan ini jumper. Kita tarik sini, lagi jumper lagi, tarik, jumper lagi, jumper semuanya. Kalau sekiranya belum lurus, kita luruskan sedikit. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah setelah membuat single line diagram masih di power configuration, pilihlah tab analog dan buat 3 nama, IL1, IL2, dan IL3. Nah, kita kembali ke sini lagi, analog, kita tambahkan 3 kali, 1, 2, 3. Kita namai dengan IL1, IL2, kemudian IL3. Nah, ininya kita ganti sesuai dengan yang ada pada tabel di sini saja. Kita samakan. Lakukan device, juga sama, kemudian yang sini tadi RMR, ini S, dan terakhir sini T. Untuk unitnya ini kita isi dengan ampere. Nah, kalau sudah kembali ke sini,
Maka selanjutnya adalah import objek dari hasil 9 model yang kita buat ini tadi. Kita import, caranya kita import, klik kanan pada configuration, electrical model, kita import screen object ini. Nah, kemudian kita balik ke langsung tadi, kita pilih sub 1, kemudian kita memilih folder penempatan screen. Nah, kita pilih sub 1, kemudian screen ini, kita pilih folder penempatan screennya, kita pilih ini, kita klik OK. Selanjutnya muncul seperti ini, ya kita OK. Kemudian ini kita sudah OK lagi. Nah, akan muncul seperti ini untuk tampilannya. Ini sudah, kemudian ini sudah. Nah, sudah seperti ini kita sudah buatnya. Kemudian kita ganti dulu backgroundnya agar enak dilihat. Salah, ini background, kita ganti dulu backgroundnya di sini, kita pilih hitam saja. Nah, backgroundnya sudah terganti. Kemudian langkah selanjutnya adalah pilihlah power substation sub 1, maka munculkan komponen sub 1. Ini kok yang langkah ke-11, kita pilih substation sub 1 ini, kita klik 2 kali. Nah, sudah. Pada breaker kita buat analog measurement 1, 2 dan 3. Langsung saja lagi. Nah, pada breaker kita tambahkan analog measurement 3 kali. Nah, sudah selesai. Kemudian selanjutnya untuk analog measurement 1, pilihlah IL untuk tipe dari analog measurement 1. Nah, kita pilih tipenya. Ini kita pilih yang kita buat tadi, L1 tadi. Kalau L2 juga sama, kalau measurement 2 juga sama L2. Yang ketiga IL3. Nah, sudah. Kemudian yang selanjutnya pilih analog measurement 1 H-SCADA. Nah, ini kita klik kanan H-SCADA, yang 2 juga H-SCADA, yang ketiga juga, analog measurement 3 juga H-SCADA. Kemudian langkah selanjutnya pada bagian tab analog measurement 1 perlu ditambahkan tag seperti di bawah ini. Kita cari analog measurement 1, tambahkan tag. Masih ada yang perlu tambahkan tag seperti di bawah ini. Kita cari di SCADA-nya. Di sini kita cari salah. SCADA. Oh, di server. Temu. Ini pada SCADA ini kita klik, kita cari server 1 measurement. Nah, ini current R, jangan lupa kita value.
kemudian kita paste untuk current. Nah, ini yang IL1 sudah masuk current add, dan kemudian IL2 dan IL3 nya juga sama, caranya seperti itu. Ini current S, W, kita paste. Di sini yang ketiga ini adalah current T, jangan lupa value, kemudian kita paste. Nah, kalau langkah ini sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah ini sudah ubah aktif source ke satu SCADA. Nah, kita ubah di sini, kita klik 2 kali, kita klik dulu di properties ini, kita ubah SCADA 1 SCADA. Nah, kita berbesar dulu ST SCADA. Ternyata benar ST SCADA. Kemudian yang sini seperti itu, kemudian yang 2 dan 3 juga dilakukan seperti itu. ST SCADA, kemudian yang 3 SCADA. Nah, sudah kita ganti. Kemudian ini sudah angkanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kembali ke screen 1, karena screen 1 belum menjadi screen utama. Caranya untuk menjadikan screen 1 screen utama adalah sebagai berikut, seperti yang ada pada panduan ini. Nah, kita screen 1, kembali screen 1, kemudian kita cari viewer frame, kita klik di sini. Nah, kita cari di sini. Kemudian kalau ini sudah ubah initial screen menjadi screen 1. Nah, cara yang mengubahnya adalah klik di sini, initial screen ini kita ubah di sini menjadi screen 1 yang ini. Kita paste. Nah, sudah kita lakukan. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah saat ini screen 1 sudah menjadi initial screen. Kita jalankan domain untuk mengetesnya. Nah, kita lakukan. Kemudian ini kita jalankan domain. Yang ini akan save and run domain. Kita lihat. Nah, ini sudah seperti yang ada di contoh, sudah sebagai screen utama. Kemudian kembali ke screen 1. Sudah, ini kembali ke screen 1. Untuk jika kita ingin menampilkan hasil pengukuran arus R, S, dan T, maka kita pilih X power display dan muncul kotak pengukuran. Nah, kemudian kita akan menampilkan untuk tampilan arusnya. Kita kembali dulu, ini viewernya kita biarkan saja. Kemudian kembali ke screen 1. Di screen 1 ini kita klik kanan. Kemudian tadi lupa, klik kanan insert, X power display. Nah, itu yang 1 lagi sebanyak 3 kali, 2. Nah, kemudian kita tata agar rapi. Nah, sudah kita tata. Kemudian, nah, setelah kita membuat 3 dari
export display ini kemudian kita namai ketiganya agar kita tahu ini parameter untuk apa, ini dan apa itu. Satu kita ganti untuk captionnya, ini harus bahasa R, kita copy saja agar mudah. Nah, kemudian kalau sudah di copy kita ganti captionnya, ini untuk arus fasa T dan ini untuk arus fasa cek, ini untuk arus fasa S. Nah, kalau sudah ini kita lakukan, langkah yang selanjutnya adalah kita klik properti dari kotak Explorer Display, kita klik link dan measurement-nya. Nah, kita klik di sini, kita klik properties, link dan measurement-nya ini kita ganti. Ini seperti yang ada di contoh. Di sini link measurement-nya kita ganti seperti nilai berikut. Kita klik di sub 1, kemudian breaker measurement dan analog measurement 1 ini. Kemudian kita paste untuk kita klik analog measurement 1 ini. Kemudian tidak usah di value, kemudian langsung saja kita paste. Nah, ini sudah yang satu. Untuk yang kedua dan ketiga caranya juga sama. Kita klik properties, link, ini kita ganti di analog measurement 2. Kita langsung paste. Nah, sudah kita keluarkan. Kemudian yang ini kita klik kanan properties, link measurement, kita ganti dengan analog measurement 3. Kemudian tidak usah value, langsung di paste saja. Nah, kalau ini sudah dilakukan, kita keluarkan dulu ini. Kemudian langkah selanjutnya ini sudah, kemudian langsung kita jalankan. Pada saat pertama kali menjalankan perlu sekitar 30 detik untuk terhubung. Apabila harus kita ubah pada 40, nilai pada ellipse juga akan berubah. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah kita jalankan program ini. Kita klik ini. Nah, ini karena program pada ellipse ini belum terhubung pada offset, jadi nilainya masih tanda tanya seperti ada gambar di bawah ini. Apabila nanti sudah terhubung, maka pasti akan muncul nilainya dan kita bisa berubah nilainya. Nilai arusnya pada offset, maka nilai pada ellipse ini juga akan berubah nantinya sesuai pada offset. Nah, terima kasih. Saya stop share dulu. Nah, itu tadi adalah video presentasi untuk tugas ellipse membuat single line diagram. Saya sadar masih banyak kesalahannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.